Sekarang kita akan menentukan tunjangan kinerja atau TUKIN. Nah, tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan skor kinerja. Nah, di sini skor kinerja sudah Anda buat. KPI-nya sudah ada dummy-nya. Kemudian core kompetensi 360 degree juga ada dummy-nya. Kemudian core kompetensi 360 degree sudah dimodif menjadi skala 100. Nah, di dalam memodif ini, apabila pilihan jawabannya ada 5, berarti kan kompetensi intinya itu terdiri misalnya pilihan jawabannya selalu yang tertinggi ya. Nomor 2 tertinggi sering, nomor 3 adalah kadang-kadang, nomor 4 jarang, nomor 5 tidak pernah. Jadi dari kelima itu kan nanti kalau di rata-rata orang itu skornya bisa 3,6, bisa 4,1, bisa 2,7 dan seterusnya. Nah, sekarang Anda akan menganggap kompetensi inti normal itu apa? Yang dianggap normal di organisasi Anda. Kalau Anda tetapkan standarnya itu selalu, berarti standarnya itu tinggi sekali karena semua orang harus selalu menampilkan kompetensi inti. Nah, ini tentunya akan sangat tidak mungkin. Karena itu sebaiknya standar kompetensi inti yang maksudnya kompetensi inti yang standar diharapkan oleh rata-rata karyawan itu apakah skor 4 yaitu sering atau skor 3 kadang-kadang. Nah, kalau ini sebagai contoh ya, kalau kompetensi intinya itu adalah sering, artinya orang yang sering melakukan kompetensi inti itu, dia akan mendapatkan skor 100. Maka range-nya itu tentunya bukan range pilihan jawaban 5, tapi range pilihan jawaban 4. Artinya kalau ada orang yang skornya itu lebih dari 4, itu berarti dia di atas standar. Oke, jadi sekarang kita modif 3,6 ini ke range 100, berarti kan kalau yang skor 100-nya itu sama dengan skor 4, maka 3,6 ini tentunya adalah Y3 kali 25, yaitu 25% ya, 1/4 dari 100 ya. Kalau skor 1 kan dapat 25, kalau skor 2 dapat 50, kalau skor 3 kan dapat 75, kalau skor 4 kan dapat 100. Jadi kalau orang skornya 4 di sini, maka 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kalau 3,6 kali 2, karena 25 sama dengan 1 kan? Nah, jadi 3,6 kali 25 sama dengan 90. Nah, maka kemudian skor KPI dan skor sisi ini digabung. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam contoh ini, skor KPI diperlakukan 50%, berarti X3 kali 50%, dan modif core kompetensi diperlakukan sebagai 50%, sehingga Z3 kali 50%, di jumlah totalnya 94. Tapi kalau Anda menganggap KPI lebih penting, dan Anda ubah misalnya di sini 60%, sedangkan di sini berarti diubah menjadi 40%, maka hasilnya adalah 94,8. Sebaliknya juga, ketika yang dipentingkan di dalam organisasi Anda itu adalah kompetensi inti, sehingga kompetensi inti diberi skor 60,
sedangkan KPI diberi skor 40, diberi bobot 40%, hasilnya adalah 93,2. Cukup jelas ya? Oke. Nah, sekarang dari semua orang ini ketemulah kinerja bulan Juli ini kalau KPI di breakdown menjadi setiap bulan dan core kompetensi diukur mungkin 3 bulan sekali atau toh misalnya pengukurannya hanya setahun sekali, maka satu core kompetensi digunakan untuk menghitung kinerja setiap bulannya. Nah, mengapa saya buat di sini performance bulan Juli? Karena adanya IT ini memang organisasi ini, kalau zaman dulu tunjangan kinerja itu diberikan setahun sekali. Kalau di UGM seperti saya ini dosen dapat tunjangan kinerja itu 6 bulan sekali. Namun dengan adanya teknologi ini sebetulnya tunjangan kinerja itu bisa diberikan sebulan sekali. Artinya misalnya kinerja itu di bulan Januari bisa dibayarkan tunjangannya bulan Februari seperti itu. Nah, caranya begini, jadi setiap bulan nanti organisasi setiap atasan itu melaporkan, tentu kita harus membuat sistem ya supaya setiap atasan bisa melaporkan KPI anak buahnya pada bulan ini. Pada bulan misalnya Januari ya, kinerja Januari itu awal Februari itu dia udah harus tanggal 1 tuh harus atau tanggal 2 gitu ya, dia harus sudah mengirimkan skor kinerja anak buahnya, skor KPI-nya yang tentunya mekanismenya harus diketahui oleh bawahannya sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan mengenai KPI. Kemudian kalau core kompetensi ngukurnya setahun sekali atau 3 bulan sekali atau 1 semester sekali, yaitu ini dia apa? Mengikuti penilaian core kompetensi terakhir. Sehingga setiap bulan sekitar tanggal 3 begitu organisasi sudah punya skor ini. Sudah bisa dijumlah, dikalikan persen, dijumlah ketemu ini. Ke bawah muncullah skor kinerja semua karyawan, ya kan? Nah, kemudian bagaimana memberi tunjangan kinerja? Kita lihat di sini sheet performance and bonus fund. Anda lihat di sini kalau private sector itu pimpinan organisasi memberikan pernyataan atau statement di awal tahun, dia mengatakan bahwa besok di akhir tahun itu 5% dari keuntungan, 5% of the revenue will be allocated for employees, akan diberikan kepada karyawan. Nah, pembagian dari 5% ini adalah 2% untuk bonus tahun ini dan 3% untuk dana performance allowance tahun depan. Jadi kalau misalnya ya biasanya kalau perusahaan itu kan di bulan September ya, akhir September itu sudah tahu keuntungannya berapa, jadi sudah bisa ngambil 5%, kemudian yang 2% langsung dibagi di bulan Oktober, sedangkan yang 3% disimpan untuk dibagikan setiap bulannya kepada karyawan sampai September tahun depan. Kalau di pemerintahan nanti ya ada sendiri penjelasannya, jadi cukup jelas ya. Kemudian kalau di public sector itu di pemerintahan ini biasanya udah punya duitnya duluan di awal tahun bahwa nanti dana yang akan dijadikan tunjangan kinerja itu sekian, itu biasanya udah ada. Nah, itu pula NGO atau LSM juga begitu. Jadi sudah dialokasikan. Kalau misalnya LSM yang hidupnya itu dari menerima proyek atau kajian atau kerjasama sosial misalnya, bisa saja seperti private sector, tapi itu diperoleh
dari persentase total dana yang diperoleh pada tahun itu. Nah, ini sudah jelas ya. Dana untuk nanti dana bonus juga ini sudah dijelasin, tapi ini sekarang kita bahas dulu performance allowance. Nah, performance allowance itu kemudian dibagi menjadi 12. Jadi setiap bulan ada fund, ada dana, atau disebut juga sebagai monthly performance allowance fund. Nah, sekarang Anda harus bikin rumus seperti ini. Kalau skor itu di bawah 89, ini juga terserah kelompok Anda. Besok kalau dalam organisasi juga harus disetujui oleh pimpinan. Range orang yang standar itu skornya berapa? Karena kan yang standar itu 100. Tapi kan kita ya bikinnya ada range-nya lah. Misalnya 95 sampai 105. Itu standar. Atau 90 sampai 110 itu standar. Ya. Ambil kata misalnya ini yang standar itu 95 sampai 105. Maka di sini ini 90 less than 94 atau 94 or less gitu ya. 94 or less itu orang itu sudah termasuk di bawah kinerjanya sudah below performance. Di bawah standar, below standard performance. Below standar bukan below performance ini. Below standard. Seharusnya below standard performance ya. Nah, below standard performance ini tidak mendapat allowance. Kemudian 95 sampai 105 ini standar performance. Dia juga tidak dapat performance allowance. Baru di atas 106 dan seterusnya ini nanti tugas kelompok adalah mau range berapa dan ini ada bertingkat-tingkat. Mau berapa tingkat terserah kelompok. Ya. Nah, bertingkat-tingkat ini 106 sampai 100 berapa? Namanya apa? Diberi nama juga. Kelompok harus menciptakan nama. Kalau kita ambillah gaya olahraga itu perunggu. Nanti 100 berapa sampai berapa? Perak 100 berapa sampai berapa? Emas misal begitu. Terus seperti kredit card ya. Silver, kemudian gold, kemudian platinum gitu ya. Monggo. Dan ini tidak harus 3. Bisa lebih dari 3. Nah, kemudian di sini allowance-nya adalah berapa kali dari salary. Nah, ini berapa kali dari salary, tentu ini lebih banyak dari ini. Tapi ingat ya, allowance-nya ini harus 0, ya. Jangan 3 kali salary ya pingsan lah. Habis uangnya organisasi ya. Jadi 0, berapa dari salary, 0, berapa dari salary, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ya. Cukup jelas. Nah, kemudian di sini ada penjelasan ya. Kalau total performance allowance itu di bawah monthly performance fund ya. Jadi kalau di jumlah semua yang dapat allowance ini di jumlah duitnya itu masih di bawah dana tukin bulan itu, maka sisa the remaining fund is added to the next month performance allowance. Sisa uangnya itu ditambahkan untuk dana tukin bulan berikutnya. Kalau sisa. Nah, gimana sekarang kalau totalnya itu ya, total jumlah performance allowance yang harus dibayarkan bulan ini ternyata lebih tinggi dari dana tukin bulan ini. Repot kan? Nah, itu dihitung dengan cara seperti ini. Jadi dana tukin bulanan atau monthly performance allowance fund itu dibagi total allowance calculation. Jadi dibagi ini. Jadi total dari uang yang harus dibayarkan bulan ini itu digunakan sebagai pembagi dari dana tukin yang ada. Jadi dana tukin dibagi total dan yang harus dikeluarkan ketemulah
PE multiplier atau pengali PA ya. Nah, allowance yang tadinya udah dihitung ini yang kemudian dijumlah menjadi monthly performance allowance fund ini dikalikan PA multiplier dikalikan PA multiplier menjadi PA yang diberikan bulan ini. Ini contoh ya, misalnya dana tukin bulanan ini adalah 35.750.225. Tapi ketika dijumlah semuanya yang dapat allowance itu totalnya 40 juta. Kan enggak cukup dananya, betul kan ya? Nah, kita ngitung PA multiplier-nya ini adalah 35 dibagi 40 atau 0,888 bla 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 ya toh. Nah, si Budi ini harusnya bulan ini dia dapat 57,6. Nah, 57,6 ini dikalikan 0,888 ini ketemulah yang dia terima menjadi 511,971. Jadi turun. Jadi kalau yang dapat totalnya dananya itu lebih tinggi ya akhirnya penerimaannya itu menjadi turun. Oke, nah di sini kita lihat nanti kembali ke ini ya. Oke, jadi dari sini kan ini 93 ini. Berarti dia ini kalau dilihat di sini dia ini adalah below standar. Ya. Nah, begitu nanti Anda cek semua di sini. Anda tuliskan di sini siapa saja yang bulan Juli ini bisa mendapatkan performance allowance. Ya. Nah, maka kemudian Anda hitung di sini performance allowance bulan Juli ini pakai hitungan performance allowance tadi. Demikian cara menghitung performance allowance.